Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidang Abdullah, peserta PPG dalam jabatan IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023 akan melakukan ujian kinerja praktek pembelajaran di MTS Muhammadiyah 4 Balingga kelas 8B dengan materi membelanjakan harta di luar zakat dengan pembahasan sedekah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang semuanya ya. Pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini ya, di materi fikih kita nanti akan belajar tentang materi sedekah. Namun sebelumnya silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Selesai. Bila sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru absen terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat pagi siang hari ini? Anak. Apa saja? Risma. Iya. Kenapa? Baiklah. Semoga cepat diberi kesembuhan ya. Sehingga bisa mengikuti pelajaran berikutnya ya. Kita doakan semoga cepat Sembuh, amin. Baiklah, untuk pelajaran pada siang hari ini seperti yang Pak Guru sampaikan di depan, nanti kita akan belajar tentang membelanjakan harta di luar zakat, yaitu kita akan membahas tentang sedekah. Namun sebelumnya kita kasih semangat dulu, kelihatannya sudah ngantuk semuanya ya, karena tidurnya malam-malam ya. Kita kasih semangat dengan cara tepuk ya, sesuai instruksi Pak Guru ya. Kalau tepuk satu berarti kalian satu kali, dua berarti dua kali. Kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan pada pembelajaran semester 1 dulu ya. Kita sudah pernah mempelajari tentang zakat ya, yaitu membelanjakan harta pada zakat. Masih ingat nggak ada berapa macam zakat? Ada berapa? Zakat. Zakat apa saja? Zakat fitrah. Zakat fitrah dan zakat. Kapan pembayaran zakat fitrah? Waktu bulan Ramadan. Diawali dari bulan Ramadan sampai dengan Sebelum akhir. Iya, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Zakat mal, zakat yang dikenakan untuk apa? Zakat. Iya, zakat mal. Zakat katanya ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal, zakat tentang harta kekayaan. Contohnya apa? Emas, perhiasan, terus perniagaan, terus iya, peternakan. Ada lagi? Barang temuan atau rikas. Terus apa lagi? hasil panen.
atau hasil pertanian. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang atau akan membahas tentang sedekah. Sekarang Pak Guru tanya, ada yang sudah pernah bersedekah atau belum? Sering. Setiap hari apa setiap minggu? Setiap hari. Sedekah setiap hari. Sedekah setiap hari siapa? Senyum itu sedekah ya? Ya. Senyum. Dalam hadis dijelaskan bahwa ketika dua orang Muslim saling bertemu hendaknya mengucapkan salam dan menampakkan muka yang manis. Muka yang manis berarti artinya itu sedekah yang sederhana. Nah, tujuan daripada kita belajar mempelajari atau membahas tentang sedekah diharapkan nanti kalian membiasakan diri untuk bersedekah. Tujuannya itu supaya kalian terbiasa untuk melakukan sedekah, karena dalam hadis dijelaskan bahwa ketika anak Adam meninggal dunia atau menghadap kepada Allah, itu segala amal perbuatannya terputus kecuali yang akan menyertai dia kelak ada 3. Yang pertama apa? Doa anak soleh. Yang kedua? Amal jariah, pahala dari amal jariah. Yang ketiga? Ilmu yang bermanfaat. Nah, pahala dari amal jariah ini, amal jariah bentuknya diantaranya makanya kalian diharapkan terbiasa untuk sedekah, pahalanya nanti akan mengikuti kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini akan Pak Guru tayangkan ya pembelajaran materi tentang sedekah. Silakan dipahami apa yang ada di video tadi ya, dari pengertian sedekah, kemudian rukun sedekah, hal-hal yang menghilangkan pahala sedekah, dan manfaat atau hikmah sedekah.
أشهد أن لا إله Tadi tayangan video tentang sodako. Untuk selanjutnya nanti kalian berdiskusi ya. Nanti Pak Guru tentukan materinya. Terlebih dahulu kita bentuk kelompok diskusi. Kelompok diskusi seperti yang sudah ditentukan kemarin ya. Kita buat kelompok dari sini. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terus untuk materi yang didiskusikan nanti, untuk materi yang didiskusikan nanti kita tulis di sini. Kelompok 1 itu membahas tentang pengertian sodako serta bentuk-bentuk sodako. Ini pembagian per kelompok ya. Nanti kelompok 1 pengertian sedekah dan bentuk-bentuk sedekah pembahasannya ya. Bisa dilihat di buku modul dan tadi di tayangan video juga sudah ditayangkan. Kemudian kelompok 2 dalil tentang sedekah, dalilnya, kemudian rukun sedekah ini tentang penjelasannya. Kelompok 2 ya. Terus kelompok 3 hal-hal yang mengurangi pahala sedekah. Kelompok 3 ada hal-hal yang mengurangi pahala sedekah. Apa saja? Terus yang kelompok 4 hikmah sedekah. Baiklah, langsung kita bagi. Silahkan tempat duduknya diubah, bisa berhadapan ya. Salah satu ada yang menjadi tulis, yang lain membuka modul dan tadi materi yang ada di tayangan video. Silakan. Waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit untuk melaksanakan diskusi. Kalau ada yang ditanyakan belum jelas silakan ditanyakan. Hubungannya dengan ini tugas masing-masing kelompok ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas tugasnya semuanya? Ya, silakan berdiskusi ya. Tulis banget baca di pada presentasinya. Elemen kecil, elemen meme. Yang benar ya. Meriakan
membantukan orang lain yang membutuhkan. Ya, menyakiti, menjatuhkan kemudian. Apa itu sudah kok bikin saja kira-kira nama kalian. Nanti kan ada pertanyaan. Waktunya untuk berdiskusi sudah selesai. Masing-masing kelompok sudah selesai kan? Ya, baiklah. Tinggal kalian mempresentasikan masing-masing kelompok. Nanti dimulai dari kelompok 1, mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Terus nanti misalkan dari kelompok lain memberikan pertanyaan atau tanggapan atas hasil presentasi dari kelompok yang maju di depan. Baiklah, silakan. Kami persilakan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain melainkan karena ikhlas mengharap tentu seekor. Kedua, bantu seorang akan menghentikan rintangan dari syaitan jika melanggarkan kaki di jalan Allah. 4. Amal ma'ruf nahi munkar. Dan terakhir 5. Memberikan sedekah kepada orang lain. Itu hasil presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang pengertian sedekah serta bentuk-bentuk sedekah. Tadi sudah dijelaskan bahwa sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik yang berupa materi atau bukan, dengan tanpa mengharap imbalan. Tanpa mengharap imbalan berarti ikhlas. Dan bentuk-bentuk sedekah juga tadi sudah dijelaskan apa saja. Silakan dari kelompok lain mungkin ada yang ditanyakan hubungannya dengan bentuk-bentuk sedekah. Silakan dari kelompok berapa? Dari kelompok 3.
Dari kelompok 2, silakan diperkenalkan namanya siapa? Ya, silakan dari kelompok 2. Apa hukum sedekah? Ya, silakan tentang hukum sedekah. Silakan dari kelompok 1, siapa yang mau menanggapi tentang hukum sedekah? Sedekah adalah tentang apa? Adalah sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya, jawaban dari kelompok 1. Jadi hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Silakan dari kelompok lain, ada yang mau menanyakan? Dari kelompok 3. Apa maksud dari membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan? Diulangi. Apa yang dimaksud membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan? Ya. Pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud membantu seseorang ketika naik kendaraan? Mungkin sudah dijelaskan bantuan apa yang dimaksud. Contohnya apa? Ya. Silakan kelompok 1. Yo. Silakan siapa yang mau jawab? Bentuk bantuannya apa? Contohnya. Ya. Silakan. Baiklah, itu berarti tadi dari kelompok 1. Ya. Bisa hasilnya itu. Silakan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, maju. Yang mau membacakan hasilnya? Ya, yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dalil sedekah dan rukun sedekah. Hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran surat 7 ayat 80. Rukun dan syarat sedekah. Rukun sedekah adalah orang yang memberi hendaknya pemilik harta tersebut dan berhak membelanjakannya. Cemburu adalah keyakinan sebagian dari orang yang memberi dan penerimaan dari orang yang memberi. Barang yang diberikan di dalam halal. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 2 ya, yang membahas tentang dalil dan hukum sedekah, kemudian rukun-rukun sedekah. Silakan dari kelompok lain, ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Ya, dari kelompok ya, berarti berikan uang ini kepada kamu. Itu ucapan dari pemberi. Terus ucapan dari penerima, saya terima uang ini dengan senang atau dengan bahagia. Ya. Contohkan kata-kata hidup kabul. Saya berikan uang ini dengan ikhlas. Saya terima uang ini dengan hati.
Ya, itu pada intinya kata penyerahan dari yang memberikan dan kata penerimaan dari yang menerima. Itu ucapan ijab kabul. Presentasi dari kelompok 2 ya, yang sudah membacakan hasil dari diskusinya, yaitu tentang dalil sedekah, hukum sedekah, dan rukun-rukun sedekah. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suruh kelompok 2? Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kami, yaitu hal yang mengenai pahala sedekah. Hal yang mengenai pahala sedekah artinya orang yang bersedekah kemudian terus mengingat yang punya jatuh ke orang lain. Ada artinya seorang yang telah bersedekah itu yang menyakiti hati orang yang menerima sedekahnya baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ya, memperlihatkan kepada orang lain. Jika seorang bersedekah, ia memperlihatkan atau mengeluarkan sedekahnya kepada orang lain agar dibuktikan satu dikatakan maupun. Baik, diskusi dari kelompok 3 yang dipresentasikan tentang hal-hal yang mengurangi pahala sedekah. Silakan dari kelompok 1, 2, 4 yang mau mengasih tanggapan atau pertanyaan, silakan. Aku nanya. Ya, dari kelompok 2, silakan. Contoh hanya Ya, contoh hal tentang yang menyakiti aku dulu, mungkin kata-katanya seperti apa? Contoh ucapan menyakiti adalah misalnya kayak si pemberi itu mungkin dengan kamu udah saya kasih begini kok malah balasannya buat aku kok kayak gini gitu loh. Contoh kalimat-kalimat yang intinya menyakitkan dari penerima. Contohnya itu banyak sekali. Contohnya sudah dikasih apa, terus kalian menghina. Contohnya kamu sudah memberikan uang, tapi terus orang yang diberi oleh kamu dihina. Ya, umpamanya, nih gara-gara saya beri uang pada kamu kan kamu jadi bisa beli bakso yang tadinya tidak bisa beli. Ucapan seperti itu berarti artinya menyakiti hati penerima. Mungkin dari kelompok lain ada yang silakan. Ya, dari kelompok 4 silakan langsung. Contoh ucapan dia dalam sedekah. Ya, contoh ucapan ria ketika sedekah. Karena ria di dalam sedekah tadi mengurangi pahala sedekah. Contohnya apa? Ucapan ria. Ria itu sama aja pamer. Ya. Silakan, siapa yang mau jawab? Saya sudah setor uang 1 juta. Itu tadi contoh ucapan ria. Jadi ucapan ria itu sama aja pamer. Setelah sedekah kemudian dipamerkan, dipertontonkan kepada orang lain. Sebab dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa ketika kita sedekah menggunakan tangan kanan, diberikan seolah-olah tangan kiri tidak melihat. Berarti sedekah kita dianjurkan untuk jangan sampai diketahui oleh orang lain. Kalau diketahui orang lain sama saja dengan ria. Itu tadi presentasi
presentasi dari kelompok 3. Silakan ditutup. Ya. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga bisa. Dilanjutkan kelompok 4, silakan. Kelompok terakhir, ya, yang akan mempresentasikan tentang hikmah daripada pelaksanaan sedekah. Silakan, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diskusi kami yaitu mengingatkan kepada orang lain yang membutuhkan. 2. Mempercepat tali silaturahmi antar sesama. 3. Menjadikan umur panjang atau dekat. 4. Menghilangkan sifat sombong dan angkuh. 5. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hubungannya dengan hikmah sedekah. Yuk. Tadi sudah disampaikan hikmah sedekah diantaranya 1 sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada beberapa hikmah. Silakan, ada yang tanyakan. Yuk, kelompok 1. Tidak ada. Kelompok 2. Kelompok 3. Kakak. Dari kelompok 1, silakan. Ya. Contoh dari hikmah sedekah yang dapat meringankan beban orang lain. Contohnya apa bentuknya? Silakan. Contohnya seperti kita memberikan uang kepada orang yang membutuhkan supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, contohnya banyak sekali. Ya, kita memberikan uang kepada orang yang kurang mampu. Dengan pemberian uang yang kita sampaikan kepada mereka, sehingga kemudian mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk kebutuhan hidupnya, sehingga bisa mengurangi beban hidupnya dengan bantuan. Dari kelompok lain silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Rahman atau tidak ada? Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 4 yang mempresentasikan tentang hikmah sedekah. Baiklah, silakan presentasinya selesai, silakan ditutup dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Ya, kita simpulkan bersama dari hasil presentasi tadi. Yang pertama, kelompok 1 mempresentasikan tentang pengertian sedekah dan bentuk sedekah. Bentuk sedekah tadi disampaikan ada bentuknya diantaranya 1 apa? Iya, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin. Yang kedua, iya, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan. Yang ketiga, iya, berlaku adil dalam mendamaikan. Yang keempat, iya, membantu seorang yang akan menaiki kendaraan. Kemudian rukun sedekah. Rukun sedekah tadi ada berapa? 4. Yang pertama,
mengungkit-ungkit, yang iya. Terus yang kedua, menyakiti hati penerima. Yang kedua, yang ketiga, oh, iya. Terus yang terakhir, hikmah daripada sedekah. Di antara hikmah sedekah adalah mendapat pahala. Terus ya meringankan beban orang lain. Kemudian mempererat tali silaturahmi. Itu pembelajaran pada siang hari ini ya. Setelah selesai, untuk selanjutnya nanti Pak Guru kasih tugas dikerjakan di rumah sebagai tugas rumah ya. Nanti bisa dilihat di link yang Pak Guru bagi di grup WA ya, di grup WA kelas ya. Tuh. Untuk pembelajaran yang akan datang ya, kita akan membahas tentang hibah. Pengertian hibah, apa itu yang dimaksud dengan hibah. Silakan kalian bisa membaca lebih dahulu modulnya pembahasan tentang hibah. Ya, baiklah. Marilah kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.